Oke, selamat pagi semuanya. Selamat apa? Oke, untuk melanjutkan materi kita pada pagi hari ini. Jadi saya minta kesediaan dari siswa ataupun siswi untuk menuntun dalam doa pembelajaran pada pagi hari ini. Dipersilakan untuk siswa dan siswi, silakan untuk menuntun kita dalam doa. Oke, silakan. Ya, terima kasih untuk siswa yang sudah memimpin kita dalam doa tadi. Terima kasih untuk kesediaan tadi. Sebelum saya melanjutkan materi, kata pepatah itu tak dikenal maka tak disayang. Oke, untuk itu saya akan memperkenalkan diri saya. Yang pertama, perkenalkan, nama saya Jo Safat Ladi Makengye. Saya melanjutkan studi saya di Universitas Negeri Manado, Fakultas Bahasa dan Seni, khususnya prodi saya ambil seni rupa, pendidikan seni rupa. Jadi adik-adik yang mau ataupun yang berminat ataupun yang sangat suka menyukai bagian seni rupa bisa melanjutkan studi dengan mendaftar ke Universitas Negeri Manado. Jadi silakan adik-adik, peluang terbuka untuk mengikuti perguruan pendidikan seni rupa. Jadi untuk materi ini dia. Jadi kita akan masuk dalam materi. Saya juga ingin mau mengecek daftar hadir karena saya belum mengetahui nama-nama adik-adik sekalian. Jadi saya mau melihat dulu daftar hadir. Untuk daftar hadir, enggak. Untuk kehadiran semuanya ada hadir. Ya, semuanya hadir. Untuk sebentar, kalau sudah habis materi kita, saya mau untuk dibuatkan satu begini juga daftar hadir agar untuk pegangan saya dan juga untuk semester yang akan berjalan ini kita akan mengikuti pembelajaran seni rupa. Diminta untuk keaktifan adik-adik dalam pembelajaran dan juga kreatif dalam pembelajaran. Jadi hanya itu yang dituntut, dan juga bagaimana juga respon atau perkembangan peserta didik yang ada. Jadi selama kegiatan belajar mengajar atau semester yang dilewati hanya itu, dan juga tugas-tugas jangan lupa dibuat. Jadi itu salah satu tuh untuk menunjang nilai akademik, bagaimana adik-adik harus lulus dalam pembelajaran seni rupa, hanya itu. Jadi intinya sini kita harus rajin masuk kelas, kehadiran juga menunjang. Jadi jangan kita malas-malas juga untuk hendak mengikuti pembelajaran seni rupa. Dan untuk sebentar saya ingin meminta ini daftar hadir. Jadi tidak apa-apa kalau yang tidak di print atau catat, soalnya belum tahu nama-nama ini dia, nama-nama adik-adik sekalian. Oke, terima kasih. Kita masuk dalam pembahasan materi. Oke, pembahasan materi ini kita akan masuk dalam pengertian seni.
akan masuk dalam pengertian seni. Jadi adik-adik sudah tahu mengenai pengertian seni itu apa? Jadi seni itu adalah suatu karya yang indah atau karya yang dibuat yang memenuhi estetika atau kaidah-kaidah keindahan, apapun itu yang diciptakan oleh manusia sendiri. Itu pengertian seni. Dan juga dalam pengertian seni juga kita akan masuk dalam pengertian seni rupa dua dimensi, yaitu materi kita pada saat hari ini ialah pengertian seni rupa dua dimensi, dimana kita akan mengetahui bagaimana apa itu karya seni rupa dua dimensi. Ini kita akan melihat mengetahui tentang seni rupa dua dimensi. Jadi kita akan masuk dalam pembahasan pokok materi kita ialah seni rupa dua dimensi. Ada yang tahu mengenai seni rupa dua dimensi? Tentang karya seni rupa dimensi, pengertian dari karya seni rupa dua dimensi, ada yang tahu? Ya. Di sini dikatakan juga dalam pengertian seni rupa karya dua dimensi ialah memiliki dua ukuran atau sisi. Jadi dia memiliki dua ukuran atau sisi. Mudahnya karya ini memiliki panjang dan lebar. Jadi dia memiliki panjang dan lebar. Karya seni rupa ini, seni rupa dua dimensi. Jadi contohnya seperti ini, contoh dari karya seni rupa dua dimensi. Jadi akan membuat contohnya. Ini contohnya. Ini mewakili garis. Jadi ini contoh karya seni rupa dua dimensi untuk gambar sketsa. Jadi istilah ini muncul ketika seni rupa dibedakan berdasarkan dimensinya. Jadi dibedakan berdasarkan dimensinya, yaitu karya seni rupa dua dimensi dan karya seni rupa tiga dimensi. Jadi perbedaannya itu, kalau tiga dimensi itu ada ruang. Jadi itu contoh-contoh
kita masuk dalam ini contoh-contoh karya seni rupa. Yang pertama itu gambar, bisa gambar, lukisan, grafis, apalagi, dan lain-lain juga. Bisa juga. Jadi pertama itu kita masuk dengan gambar dan lain-lain, masih banyak lagi. Jadi pertama gambar ini dia membutuhkan bahan. Yang pertama apa? Buku gambar. Iya. Pensil. Itu boleh juga pensil dari 6B sampai dia 12, 6B, 2B, 3B, 4B. Jadi dia dari ukuran yang kecil sampai yang besar. Pensil enggak bisa juga kalau perlu penghapus. Kalau di sini itu dia pertama ini penghapus ini sebenarnya orang ajarkan itu dalam kita berkarya itu tidak ada yang salah. Apapun yang orang buat tuh goresan, coretan itu melambangkan orang di karya sendiri yang orang buat. Jadi tidak pernah kontrol bilang oh ini salah, ini apa, ini bisa atau apa. Jadi barang-barang ini yang penting kalau dalam untuk gambar. Nah, kalau dalam lukis apa-apa DP bahan yang terang perlu, siapa tahu? Ini lukis. Yang pertama ialah terang perlu itu pertama itu cat. Cat bisa cat air juga atau cat minyak. Air atau cat minyak bisa. Terus apa juga yang diperlukan untuk lukisan? Kanvas. Kita perlu juga kanvas untuk media. Media kita akan membuat lukisan. Terus apa lagi yang kita perlukan? Mungkin juga kita perlu juga membuat sketsa. Berawal dari gambar. Kalau yang sudah mahir atau yang sudah yang di atas seperti pelukis-pelukis yang sudah handal itu mereka langsung membuat lukisannya tanpa cuman yang lebih bagus itu diawali dengan desain ya, gambar lukis ini diawali dengan desain. Habis itu untuk seni grafis, siapa yang tahu grafis itu bahan-bahan? Ya, di bahan-bahan itu yang pertama apa? Grafis. Yang pertama itu dibuat melalui apa? Cetakan. Dia melalui cetakan. Sablon boleh. Sablon. Apalagi dan lain-lain. Stempel juga ini, stempel juga. Stempel dan lain-lain itu dia. Jadi itu ini yang terkait dengan seni rupa 2 dimensi. Jadi keunikan dari seni rupa 2 dimensi ialah
Yang pertama diperkenalkan, jika berbicara itu orang tentang karya seni rupa dua dimensi, lebih dari karya dua dimensi, maka dia akan muncul pertanyaan dan pernyataan bahwa seni rupa tiga dimensi adalah sesuatu yang lebih baik atau mutakhir, seperti bagian video game bergrafik tiga dimensi, atau otomatis disebut lebih bagus daripada game kartun dua dimensi. Jadi kebanyakan, namun seni ini tetap bertahan dan masih terus digunakan dengan alasan yang sangat rasional. Jadi ini seni dua dimensi ini masih tetap bertahan apapun yang terjadi. Banyak sekali sudah 3D sekarang, jadi dua dimensi ini tetap bertahan. Dan juga ini seni rupa dua dimensi ini juga dipakai dalam berbagai juga bidang. Misalnya bidang dalam kesehatan juga. Kalau kesehatan kita bisa menggambar desain anatomi. Jadi kita akan membuat anatomi bagian badan atau tubuh manusia. Jadi anatomi. Ini dalam seni rupa dua dimensi. Jadi kata seni itu seni rupa atau dalam bentuk apapun itu masih berkelanjutan. Juga kita bisa menggambar juga atau mendesain. Selain mendesain anatomi manusia dalam kesehatan, dalam olahraga juga kita bisa menggambar bagaimana cara untuk memegang stick, juga bagaimana cara kuda-kuda berdiri, bagaimana untuk bermain bola, juga semua kita bersangkut paut. Jadi ndak cuma dorong bilang orang pe bidang ini cuma gambar-gambar, cuma boleh mengubah gambar-gambar, enggak. Itu pandangan orang awam. Jadi orang pe jurusan ini dia berkaitan semua. Begitu juga dengan matematika. Karena matematika juga orang menggambar grafik juga menggambar grafik bagaimana, baru mau bikin diagram, itu juga seni itu. Jadi ini contoh-contoh karya seni rupa dua dimensi. Jadi ini contoh karya seni rupa dua dimensi ini karya yang digambar di atas permukaan yang datar. Jadi dia tidak mempunyai ruang. Bisa saja dia tidak mempunyai ruang. Termasuk di dalam unsur-unsur seni rupa. Dia unsur-unsur dalam seni rupa itu, yang pertama contoh adalah seorang perupa. Jadi unsur-unsur pertama itu seniman, desainer, kriawan, perajin, dan juga sebagainya mengelola unsur-unsur seni, dan juga perajin seni rupa, dan kepekaan yang dimiliki dalam mewujudkan sebuah karya seni rupa. Dalam sebuah karya seni rupa, unsur fisik dan secara langsung dilihat dan diraba. Sedangkan unsur non fisik adalah prinsip atau kaidah-kaidah yang umumnya digunakan untuk menempatkan unsur-unsur fisik. Jadi menempatkan unsur-unsur fisik dalam sebuah karya seni. Jadi dia menempatkan unsur-unsur fisik dalam sebuah karya seni. Itu dia yang termasuk dalam unsur-unsur karya seni berupa dua dimensi. Jadi untuk
Jadi contoh juga saya buat contoh mengenai contoh ini lukisan, ini juga gambar. Baru kalau lukisan seperti yang saya contohkan ini yang saya buat. Jadi ini contohnya. Jadi cuma di atas kanvas. Ini kanvas cuma dibuat. Lalu objeknya sebuah pemandangan dan juga memakai cat air. Jadi dia memakai cat air. Jadi untuk pertemuan berikut atau pertemuan kita berikut, tetap muka berikut, kita akan membuat desain gambar dulu. Desain gambar. Kita belum masuk ke lukisan, masih gambar dulu yang berkaitan dengan seni rupa 2 dimensi. Jadi ada pertanyaan untuk tatap muka ataupun pertanyaan untuk seni rupa 2 dimensi ataupun tatap muka yang akan berlanjut? Nah, kalau tidak ada, jadi jangan lupa kita minggu depan kita akan masuk mengenai tentang ini gambar. Jadi kita akan mendesain atau mendesain. Jadi mendesain sebuah karya seni rupa dimensi dengan memperhatikan objek. Jadi saya akan membawa objek. Jadi seperti objeknya vas bunga. Jadi kita akan berpatokan dulu dengan objek. Jadi kita akan berpatokan objek. Jadi seperti terang contoh juga menggambar tuh. Ini contoh dulu. Jadi kalau nanti saya akan bawa contoh, jadi kita akan lihat sama-sama seperti ini pas bunga contoh. Pas bunga baru kita memberikan gelap terang. Jadi itu nanti berikut pertemuan berikut. Jadi diharapkan untuk semua membawa buku gambar. Jadi semua membawa buku gambar untuk membuat karya seni rupa. Jadi saya akan membawakan objeknya, yaitu vas bunga dan apapun itu kita akan membuat gambarnya. Sebagai contoh, jadi sebagai contoh cuma. Jadi kita memberikan motif apapun motif itu. Jadi kita jangan sampai tidak tepat, jangan sampai kita. Jadi motifnya itu terserah. Saya yang membawakan mengenai vas bunga. Untuk motifnya, jadi adik-adik atau siswa itu terserah mau taruh motif apa. Dia mau taruh motif apa tuh? Jadi bunga matahari. Jadi saya tidak akan membatasi kreativitas Anda. Apapun itu motif yang ditaruh silakan. Jadi untuk berkarya itu tidak dibatasi. Saya akan memberikan bentuk pastinya. Saya akan membawakan contoh objek. Jadi dan juga cara untuk mengarsir. Jadi kita akan membuatkan
sebutkan ini. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Ada pertanyaan? Kalau sudah ada pertanyaan, kita akan baku dapat minggu berikut. Jangan lupa buku gambar A3, dan juga pensil. Kurang pensil ya. Kalau yang mau bawa penghapus silakan. Tapi kalau dalam kita berkarya itu nggak ada yang salah. Kita semua itu dari kita nggak ada yang salah. Oke, terima kasih. Dipersediakan untuk salah satu siswa atau siswi untuk memimpin doa. Ketua kelas ya, pimpin dalam doa. Dipersilakan untuk ketua kelas pimpin dalam doa. Kita akan menutup perjumpaan kita atau pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan. Oke, selesai. Sampai terang baku dapat ulang di minggu berikut. Jangan lupa itu buku gambar, link pensil. Oke, selamat pagi dan selamat mengikuti pembelajaran berikut.